Halo semuanya, jumpa lagi dengan kita di YouTube Laboratorium Rekayasa Sistem Kerja dan Ergonomi Universitas Diponegoro. Jadi kali ini kita mau bahas gimana sih caranya menggunakan software Blockplan untuk praktikum modul 8 Manufacturing Facilities Design. Jadi sebelumnya teman-teman diharapkan sudah menginstal DOSBox dan juga Blockplan yang udah dijelasin di video sebelumnya ya. Oke, yang pertama kita mau buka dulu Blockplan-nya dengan bantuan aplikasi DOSBox. Kalau teman-teman udah di desktop, bisa langsung klik kanan dan run as administrator. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, teman-teman bisa klik search, terus teman-teman ketik DOSBox aja, lalu run as administrator. Kita klik yes. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu untuk membuka Blockplan-nya, kita mau input, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kemudian kita akan input directory di mana folder instalan software Blockplan ditempatkan pada harddisk kita. Karena tadi kita nginstallnya di folder C, maka kita ketik mount spasi C titik 2 garis miring terbalik Blockplan. Lalu kita klik enter. Kalau udah ada tulisan seperti ini berarti udah benar ya. Tapi kalau misalnya belum muncul bisa diketik lagi aja. Nah, kemudian kita ketik lagi C titik 2 dan garis miring terbalik, kemudian kita enter. Dari sini kita mau mengaktifkan caps lock. Lalu kita ketik bplan 90.exe. Lalu kita tekan enter dan akan muncul tampilan awal Blockplan seperti ini. Kalau sudah muncul tampilan depan seperti ini, teman-teman bisa langsung enter aja. Nah, karena kita akan masukin data baru, jadi teman-teman ketiknya K. Tapi kalau misalnya udah punya data sebelumnya, teman-teman bisa ketik D. Tapi karena ini data baru, kita ketik K lalu enter. Lalu teman-teman bisa masukin jumlah departemen sesuai dengan data teman-teman. Tapi pada pelatihan kali ini kita pakai contoh data seperti ini. Sini ada 6 departemen, jadi aku ketik 6 dan enter. Kemudian kita akan masukin nama departemennya sesuai dengan data yang kita punya. Yang pertama itu ada direktur utama. Oh iya, masukin datanya pelan-pelan aja ya, karena nanti kalau misalnya ada kesalahan agak ribet benerinnya. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk masukin luasan area departemen tersebut. Direktur utama di sini luasnya 20. Kemudian yang kedua ada departemen R&D dengan luasan 30. Lalu ada departemen HRD. Kalau misalnya teman-teman luasannya dalam bentuk desimal, pada Blockplan teman-teman pakai titik untuk menggantikan koma. Lalu teman-teman bisa masukin semua nama departemen beserta luasannya sampai dengan selesai. Oke, pada bagian ini nanti teman-teman cek lagi datanya apakah sudah benar atau belum. Kalau misalnya tadi teman-teman ada masukin koma terus dia dibuletin, itu nggak masalah, biarin aja, emang dari softwarenya kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada kesalahan, teman-teman bisa ketik Y, nanti teman-teman enter. Misalnya aku mau ngerubah tadi yang koma-koma departemen HRD, nah dia kan nomor 3, jadi di sini kita ketik 3 lalu enter. Kita ketikin lagi namanya, enter, dan masukin luasan yang udah dibenerin. Oke,
Kalau misalnya teman-teman udah nggak nemu kesalahan lagi, teman-teman bisa ketik N, lalu Enter. Kemudian kita masuk di bagian ARC. Jadi nanti kita masukin data ARC yang udah kita punya. Yang pertama itu hubungan antara direktur utama dengan kode 2 atau di sini departemen R&D. Menurut ARC yang kita punya, sini kedekatannya I. Jadi kita ketik I, lalu di Enter. Kemudian dia akan bergeser untuk menunjukkan hubungan antara direktur utama dengan departemen HRD, atau bisa teman-teman baca di bagian bawah kalau bingung dia nunjukin yang mana. Menurut ARC di sini hubungannya I. Kita masukin semua data ARC sampai selesai. Nah, kalau udah input ARC ini teman-teman screenshot, kita bisa pilih snipping tool di sini. Lalu teman-teman snip tool, kita copy dan kita masukin di file Word kita. Oke. Balik lagi ke block plan-nya. Kalau udah nggak ada yang salah, kita enter aja. Kita pilih N kalau misalnya udah nggak ada yang salah, dan enter lagi. Untuk kode skornya ini kita biarin aja, jadi kita langsung ketik N dan enter. Nah, untuk skor departemen ini juga teman-teman screenshot dulu, jadi kita balik ke snipping tool lagi. Kita copy, lalu masukin di laporan kita. Oke, kita langsung pencet enter aja. Nah, pada bagian ini teman-teman akan diminta untuk memilih ukuran dari luasan secara keseluruhannya. Teman-teman bebas memilih yang mana aja. Nah, di sini aku mau milih sel 1 aja, yang gambar pertama ini. Nah, bagian ini juga teman-teman screenshot juga untuk nunjukin ke kita bentukan mana sih yang teman-teman pilih untuk tata letak fasilitas perusahaan teman-teman. Jadi kita copy, kita masukin lagi ke laporan kita. Oke, kalau udah tinggal kita enter. Karena di sini kita nggak pakai aliran material, jadi kita pilih N aja, no, dan kita enter lagi. Oke, kita sampai di tampilan seperti ini. Kita mau nyari tahu alternatif layout dari data-data yang sudah kita masukin. Kita langsung pilih 3 aja, single story layout, lalu kita enter. Oke, setelah sampai di tampilan ini, kita mau nyari tahu alternatif tata letak dari data yang udah kita masukin. Sekarang kita pilih nomor 4 untuk mengenerate alternatif tata letaknya, lalu kita enter. Untuk design number of layout-nya, untuk praktikum kali ini kita pilih 3 aja. Sebenarnya teman-teman bisa bikin sampai maksimal 20. Semakin banyak sebenarnya semakin baik, tapi kita batasin sampai 3 kali aja. Lalu kita ketik 3 dan enter. Pada bagian ini, kalau misalnya teman-teman mau ngarahin satu departemen di posisi yang fix atau nggak boleh dirubah-rubah, bisa langsung teman-teman masukin aja. Cuman karena nggak ada yang fix, jadi kita langsung ketik N dan kita enter. Oke, dia akan sedikit nge-glitch kayak gitu, jadi biarin aja. Nah, setelah muncul data ini, teman-teman bisa buka snip tool teman-teman lagi, lalu teman-teman screenshot lagi, dan kita masukin di data praktikum kita.
Di sini ditunjukkan ada adjoint score, R score, dan juga RealDirs score-nya. Lalu, do you want to delete save layout? Kita pilih N ya, karena kita nggak mau generate alternative layout-nya lagi. Lalu enter. Untuk melihat hasil dari alternative layout-nya, kita ketik 5, lalu kita atau review save layout, lalu kita klik enter. Untuk start point for reviewnya, teman-teman bisa mulai dari 3 atau dari 2, itu tergantung teman-teman mulai dari mana. Tapi kita mulai dari awal, jadi kita ketik 1 aja dan enter lagi. Nah, maka akan muncul tampilan alternatif tata letak seperti di layar. Ini teman-teman screenshot juga. Kita masuk ini laporan. Ini alternatif yang pertama. Kalau teman-teman mau analisis, teman-teman bisa ketik A aja. Tapi kalau misalnya mau langsung lanjut, teman-teman bisa langsung enter aja. Ini yang kedua, kita screenshot juga. Teman-teman screenshot alternative layout sejumlah cycle yang teman-teman lakuin tadi. Kita enter lagi. Kita screenshot lagi. Oke, jadi kita di sini udah punya screenshot 3 areanya. Return to continue, kita pilih enter lagi aja. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman udah lihat terus mau balik lagi, ada yang kelewatan, bisa ketik 5 lagi, review save layout. Terus tadi misalnya kelewatan di layout kedua, tinggal ketik 2 dan enter. Nah, dia akan muncul lagi seperti ini. Untuk analisis, teman-teman bisa ketik A, lalu teman-teman enter. Maka dia akan muncul koordinat dari si layout tersebut. Oke. Dan nanti akan kita dapatkan data seperti ini. Nanti tinggal kecilin aja. Oke, kira-kira gitu aja pelatihan software kali ini. Jika teman-teman mengalami kesulitan, bisa langsung hubungi asisten masing-masing. Sampai jumpa di video berikutnya.